Kenalin, nama aku Azaya Zahira Rahab. Eh, Bentar ya teman-teman, kayaknya saya lagi ada kendala jaringan. Sekarang aku lagi kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Nah, hari ini kita bakal bahas soal-soal PBM. Sebelumnya kayak biasa kalau sama aku bakal ada kuis dulu. Sebentar aku share screen. Oke, boleh langsung join aja. Game PIN-nya 5478171. Yang lain boleh langsung gabung aja.
Udah kelihatan belum sih? Iya, udah kan. Perhatiin baik-baik ya guys yang ini. Kayaknya yang ini lumayan susah ya. Nanti bakal kita bahas di akhir kelas ya, kayak biasa. Yang ini kemarin baru aja belajar sama Ayah kan? Pasti bisa nih. Oke, yang terakhir tentang kata baku. Selamat FK22 Iqbal dan Bisayuf. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oh iya, di um, yang feedback waktu itu katanya ngomong aku kecepatan ya. Soalnya sorry ya, soalnya ngomong aku memang kadang suka kecepatan. Jadi kalian bisa bilang aja kalau ntar udah kecepatan banget gitu.
Oke, udah kelihatan kan? Kita langsung mulai aja ke soal yang pertama. Nah, boleh dijawab dulu sebelum kita bahas. Ntar kalau mau jawab, langsung jawab aja ya. Sorry berisik, soalnya lagi hujan di sini. Gimana, ada yang bisa nggak? Ini masih gampang sih menurut aku. Judul artikel gitu. Iya, kenapa jawabannya C? Kenapa menurut kalian jawabannya C? Boleh di on mic aja. Karena iya, lanjut, tadi siapa yang ngomong? Ini Iqbal bilang karena inflasi dapat mengurangkan daya beli uang di kalimat 4. Iya benar, ini alasannya karena di teks udah jelas disebutin kalau si inflasi itu menggerogoti nilai uang atau mengurangkan nilai daya beli uang gitu. Nah, kenapa bukan yang A? Yang daya beli uang, karena di sini teksnya nggak cuman bahas tentang daya beli uang, tapi dari kalimat pertama aja kita udah bisa baca kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Nah, berarti dia tuh memang lagi bahas tentang inflasi gitu. Nah, baru di kalimat-kalimat selanjutnya dirinciin lagi apa sih dampak dari inflasi. Nah, salah satunya adalah menggerogoti nilai uang. Jadi jawabannya benar C. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 1? Oke, lanjut ya. Nah, boleh dicoba jawab dulu ya. Coba satu orang jelasin kenapa jawabannya C lagi. Atau mau aku jelasin aja? Karena ngomongin kondisi ekonomi. Oke, kita tampung. Nah, jadi kenapa jawabannya C? Ini Alicia ada di MK aku katanya karena cuman C yang nyambung dengan kata sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah, selain karena itu, wait, arti perekonomian sendiri adalah suatu kegiatan berekonomi. Jadi, si perekonomian ini memang udah mencakup untuk menjelaskan suatu kegiatan berekonomi. Makanya jawabannya bisa yang C. Gitu. Oke, bentar ya. Kita tukeran.
Ayah udah masuk lagi. Silakan Ayah. Oke, soal selanjutnya bakal dibahas sama Ayah. Silakan Ayah. Oke, halo semuanya. Maaf ya tadi jaringan aku hilang. Nah, sekarang baru bisa lagi. Jadi aku bakalan bahas soal selanjutnya. Di sini tuh kita bakalan nentuin apakah di soal nomor 37 itu kan ada alat dasar ya, itu perlu diperbaiki apa enggak. Coba dong, boleh aku minta pendapat kalian dulu. Ini perlu diganti apa enggak? By the way, maaf ya aku belum bisa on cam. Karena aku on cam ya. Buat kali ini kami sengaja pilih soal yang lumayan gampang, tapi kayak ini tuh sebenarnya penting gak sih yang soal-soal yang ganti-ganti kayak gini kelihatannya memang gampang, tapi sebenarnya kita sering terkecoh juga. Makanya kami coba pilih soal-soal yang kayak gini. Oke. Nah, ada yang jawab tuh, Ayah. Nah, ada yang jawab B, ada yang juga jawab D, ada juga yang jawab C nih. Oke, ada lagi yang mau jawab? Berarti sejauh ini D, B, sama C ya. Oke. Ada lagi nih yang mau jawab. Oke, langsung kita bahas aja ya kenapa ini mau diganti. Nah, jadi alatnya itu harus diganti karena alat itu nggak sesuai dengan kalimat tersebut. Kayak seni musik memanfaatkan unsur sebagai alat dasar. Nah, alat di sini unsur bunyi itu kan bukan alat ya, bukan alat dasar karena alat dasarnya itu ya alat musik itu sendiri gitu. Jadi tentunya ini perlu diperbaiki. Oke, jadi kalau berdasarkan yang aku diskusiin sama Bunga kemarin sih ini jawabannya C, karena unsur bunyi itu adalah media supaya bunyi tersebut bisa didengar gitu. Seni musik itu bisa terdengar oleh kita gitu loh. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, udah cukup ya. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke yang nomor 38. Kita lihat di situ ada kata sehingga. Nah, di sebelum kata sehingga itu ada titiknya, berarti itu adalah dua kalimat yang terpisah oleh titik ya, dua kalimat yang berbeda. Lalu di sini kalian pada bisa jawab nggak? Apa tuh jawabannya kira-kira?
Oke, pada jawab B ya. Oke, berarti udah pada pinter sih. Bener jawabannya, jawaban B. Jadi kita pakai oleh karena itu, karena sehingga di sini tuh nggak boleh dipakai di awal kalimat ya. Jadi kita ganti dengan oleh karena itu. Nah, sampai sini kalian ada yang mau ditanyain nggak? Udah clear semuanya? Sudah, berarti oke Bunga, boleh kita lanjut lagi ya. Jadi habis ini bakalan Bunga yang bahas lagi. Oke, makasih Ayah. Nah, Ya. soal selanjutnya. Nah, ini lumayan gampang tapi kayaknya orang sering keliru. Boleh coba dijawab dulu. Oke, ada dua pendapat berbeda. Masing-masing boleh ngutarain pendapatnya ya, alasannya kenapa milih. Iqbal kenapa pilih E, Berli sama Saras kenapa pilih D. Boleh, silakan teman-teman. Oke, jawaban dari Iqbal aku tampung. Saras, Yaya, sama siapa tadi satu lagi? Berli. Kenapa jawabannya D? Boleh diketik atau ngomong ya. Oke, Berli sama Saras jawabannya sama karena menurut mereka berdua, Renaissance itu kata ilmiah. Kalau menurut Yaya itu nama kejadian dan menggunakan bahasa Inggris, jadi tulisannya harus cetak miring. Oke, jawabannya yang benar E. Yang zaman Renaissance, yang Renaissance-nya enggak dicetak miring. Nah, kenapa sih bukan yang D gitu? Jadi Renaissance ini nama gitu, sama kayak YouTube. YouTube kan sebenarnya bahasa Inggris, tapi karena dia merupakan nama, dia nggak perlu dicetak miring. Nah, kenapa zamannya enggak kapital gitu? Sementara itu nama gitu. Nah, jadi pengetahuan aku pernah baca di beberapa artikel, termasuk di tweetnya Kak Fauzan, katanya kalau kayak misalnya nih zaman Renaissance, tanpa kata zaman, Renaissance juga sudah menunjukkan nama gitu. Jadi zamannya nggak perlu di kapital. Misalnya kayak zaman apa ya? Nah, kalau zaman batu itu memang nama zamannya zaman batu gitu. Sementara si Renaissance tadi tanpa kata zaman juga udah menunjukkan nama zaman gitu, namanya Renaissance. Sering kan di artikel-artikel gitu ditulisnya tuh cuman Renaissance tanpa zamannya gitu. Ada yang mau ditanyain nggak kalau untuk yang ini? Oke, untuk yang jawab D tadi udah jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini lumayan gampang nih. Tapi emang harus diperhatiin baik-baik. Jadi, coba guys jawab.
Nah, ada perbedaan lagi nih. Yang lain gimana? Ini udah ada jawabannya C sama B. Oke. Nah, yang aku diskusin sama Ayah, jawabannya itu, sorry, bentar guys. Nah, jawabannya itu yang, sebentar. Yang C jawabannya. Secara progresif, aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik yang memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Nah, sebelum aku jelasin, Saras mau jelasin nggak kenapa jawabannya B? Kenapa pilih yang B? Nah, kata Iqbal karena dia kalimat perluasan. Oke, berarti fix ya jawabannya yang C semua. Nah, karena, coba ya kita baca yang B. Secara progresif, aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Di sini padahal udah jelas banget kalau kita tuh butuh dua yang C. Secara progresif, aliran musik yang berkembang pada saat ini ke arah musik yang lebih ke arah musik yang memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Jadi kata yang dibutuhkan untuk menjelaskan menjelaskan kata sebelumnya gitu, kayak menyambungkan gitu. Jadi kalimatnya lebih jelas. Sementara yang di kalimat 40 yang di artikelnya di situ secara progresif aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Karena belum ada kata yang, jadi dia tuh kayak nggak nyambung gitu. Makanya kita butuh dua yang pertama setelah kata musik dan sebelum kata berkembang, yang kedua setelah kata arah, setelah kata musik dan sebelum kata memiliki gitu. Untuk ini apakah ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, bakal aku serahin ke Ayah lagi ya, teman-teman. Silakan, Ayah. Terima kasih Bu Nana. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita lihat di kalimat pertama ya, di situ udah ada dinumerin. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan titik-titik tiga masalah besar. Nah, berarti itu ada kata depan. Ada pilihannya tuh ada 5. Nah, boleh dong kalian jawab dulu baru aku bakalan benerin atau pada jawab C nih, boleh nggak tahu alasannya kenapa kalian jawab C? Saras bilang paling nyambung. Oke. Betul bilang karena nyebutin contoh-contohnya. Oke. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Oke.
Iqbal bagus nih, banyak ngasih pendapat. Nah, udah sampai sini, ada lagi yang mau ngasih pendapat mungkin? Nggak ada ya kayaknya. Oke, jadi jawabannya itu adalah C, karena memang iya benar tadi kata siapa ya, eh, katanya Saras paling nyambung. Iya sih, memang benar paling nyambung. Nah, ada alasannya juga sih. Pada itu dia menunjukkan kalau kita pakai kepada itu kayaknya lebih tepat untuk menunjukkan arah dan tujuan. Jadi lebih tepatnya itu pada ya. Oke, jadi sampai di sini mungkin bisa diterima. Bisa. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Kalian kalau mau tanya, tanya aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini kita lihat di kalimat nomor 5. Kita melengkapi titik-titik lagi nih. Nah, coba boleh dong kalian jawab dulu. Apa nih jawabannya kira-kira? Oke, Saras jawab E. Yang lain gimana? Oke, pada jawab E ini ada, boleh dong, mana tahu ada pendapatnya kenapa sih pada jawab E gitu. Nggak ada yang ngasih pendapat ya. Oke, kita lanjut aja jelasin kenapa. Oh, ada Saras. Ini ada kata kunci-kunci di pasal itu di kampung. Kata Iqbal karena rujukan di kalimat 2. Nah, itu pada pinter kok ini. Udah pada bisa ngasih alasan kenapa jawabannya itu. Iya bener. Dan kalau misalnya, jadi jawabannya itu yang E ya, keterampilan. Karena sebenarnya kita bisa lihat dari keseluruhan teksnya. Nah, di situ baru kita, kalau kita lihat keseluruhan teksnya tuh kita bakalan langsung ngeh kalau misalnya jawabannya itu keterampilan. Udah gitu kita bisa lihat juga di kalimat selanjutnya. Kita lihat di situ, enggak, maksudnya gini, di pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas belajar bagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik sedang atau kurang. Nah, kalau misalnya kita jawab pelajaran tuh ya memang nyambung sih, tapi kayak belum terlalu mencakup keseluruhannya gitu. Sementara kalau kita belajar itu kan kita nggak cuma belajar tentang pelajaran itu sendiri ya, kita juga belajar yang lain-lain. Nah, jadi yang lebih pas itu keterampilan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah jelas belum guys? Kalau mau nanya aja.
Udah lanjut. Oke, jadi kalau lanjut, soal selanjutnya bakalan dibahas lagi sama Bunga. Bunga. Oke, makasih Ayah. Sorry guys, ke scroll. Nah, ini bukan. Oke, kayak sebelumnya boleh dicoba jawab dulu ya. Nah, pada jawab D nih. Yang lain gimana? Boleh disebutin alasannya satu orang aja. Kenapa jawabannya D? Atau kalau mau tiga-tiganya boleh. Ada 4 ya? Iya boleh. Saras, Iqbal, Berli, atau Yaya. Kenapa sih jawabannya yang D? Kenapa berkemampuan? Oke, menurut Iqbal karena ngomongin kualitas hasil belajar, jadi yang bisa tuh cuman yang berkemampuan. Yang lain gimana? Ada pendapat lain? Oke, aku coba jelasin ya. Nah, sebelumnya aku tuh mikirnya jawabannya yang A, yang berkemauan. Tapi setelah lihat kan, misalnya nih kita taruh berkemauan di kalimat 6. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya berkemauan sedang atau kurang. Nah, kalau dilihat-lihat kan berkemauan ini masa kata setelahnya tuh sedang sih, kan itu emang agak nggak nyambung ya. Makanya jawabannya yang D, berkemampuan. Jadi emang lebih nyambung aja, pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Nah, di sebelum-sebelumnya kan dijelasin tentang keterampilan kan tadi, tentang penguasaan keterampilan. Terus jadi di kalimat 6 dikasih tahu bahwa peserta didik itu umumnya kemampuannya itu masih sedang atau kurang gitu, belum ada yang tinggi gitu. Nah, makanya di kalimat 7 dibilang pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Nah, jadi makin jelas kenapa jawabannya yang D, karena di kalimat 7 itu ada lagi muncul kata kemampuan. Jadi di kalimat 6 dijelasin tentang kemampuan siswa yang masih sedang atau kurang. Di kalimat 7 dijelasin lagi bahwa bisa kok pendidikan kita meningkatkan kemampuan, tapi maksudnya gimana ya? Di kalimat 7 dijelasin lagi kalau pendidikan kita itu mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuannya gitu. Jadi kayak masih nyambung antara kalimat 6 dan kalimat 7 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk yang ini? Atau ada yang berubah jawabannya? Tapi tunggu deh, setelah aku baca-baca lagi, yang E juga bisa jadi jawabannya karena
setelah aku baca lagi tuh, kan di kalimat 6 katanya, misalnya nih kita masukin kata berketerampilan. Jadi pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya berketerampilan sedang atau kurang. Berarti di situ kan katanya peserta didik, keterampilan peserta didik itu masih sedang atau kurang. Nah, selanjutnya di kalimat 7 dibilang, pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Gitu. Jadi kayak mungkin bisa kalau misalnya yang berketerampilan itu mereka tahu nih peserta didik masih keterampilannya masih kurang. Sementara yang baru bisa ditingkatkan itu kemampuan peserta yang merupakan bibit unggul, peserta didik yang merupakan bibit unggul gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tetap yang D atau yang E? Kalau menurut Ayah gimana nih? Jawabannya tetap yang D atau yang E? Oke, kalau ya tetap ya. Kalau aku, nah tapi kalau teman-teman ada pendapat lain boleh banget dikasih tahu, baru kita diskusin bareng. Kalau Saras tetap D ya. Yang lain gimana? Yang soal kayak gini, yang kata aku kelihatan gampang, tapi sebenarnya mengecoh. Berketerampilan gak enak bacanya. Coba aku cek di KBBI ya, ada nggak sih kata berketerampilan? Kalau nggak ada, berarti jawabannya yang D, tetap yang D ya. Kalau yang lain gimana nih? Selain Saras dan Berli. Atau kita coba cek sama-sama aja ya. Oke, ternyata di KBBI kata berketerampilan nggak ada ya. Jadi kalau yang berkemampuan, nah berkemampuan ada. Artinya mempunyai kemampuan. Oke, Iqbal bilang kalau keterampilan itu beda-beda. Misalnya keterampilan oh ya benar. Berarti oke ya kita sepakat jawabannya yang D, berkemampuan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini menurut aku gampang banget kalau kalian udah belajar tentang imbuhan me. Imbuhan me, terus yang ada KTSP-nya. Kayaknya nggak kelihatan ya kalimat 5. Kalimat 5 ini yang pertama ya. Tapi sebenarnya nggak perlu lihat lagi nggak perlu lihat lagi kalimatnya udah bisa kok dicari jawabannya. Ini ya sama Saras jawabnya yang A, memperoleh. Boleh dijelasin nggak kenapa jawabannya yang memperoleh? Kenapa bukan memeroleh? Kan huruf P seharusnya luluh kan? Karena huruf keduanya kalau selain huruf vokal itu dilebur. Memperoleh kata baku. Kata dasarnya peroleh.
ya jawab kata dasarnya peroleh. Kalau kata dasarnya peroleh seharusnya P-nya luluh dong, soalnya kan ada prinsip KTSP. Misalnya nih imbuhan me ketemu huruf K, T, S, dan P. Nah iya, oke udah diralat sama ya jawab kata dasarnya oleh. Jadi yang benar jawabannya yang A, karena ini kan soalnya kata memperoleh pada kalimat 5 paragraf 2 harus diperbaiki menjadi jawabannya yang memperoleh karena imbuhan yang kayak udah aku bilang tadi, sebentar aku ketik. Oh ya, imbuhan memperkan. Ya benar, sorry aku agak typo tadi. Nah, jadi kata dasarnya oleh, bukan peroleh. Makanya si P-nya ini nggak luluh gitu. Memper plus oleh. Gitu. Jadi dia nggak, yang luluh itu kalau misalnya ma plus bentar ya aku ketik. Nah, itu ya. Yang luluh kalau misalnya imbuhan me ketemu huruf K, T, S, dan P. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin tentang imbuhan me. Oke, kata Saras cukup. Yang lain gimana? Oke. Ini biar aku aja ya. Biar sekalian. Nah, ini gagasan utama yang paling biasanya di UTBK paling sering sih. Atau di soal-soal lain juga paling sering ditanyain tentang gagasan utama. Kayak pasti ada aja soal tentang gagasan utama. Oke, coba tes dijawab dulu. Oke, udah ada satu jawaban dari Berli yang C katanya. Kalau yang lain gimana? Kita lanjut aja ya. Jadi jawabannya C karena ini ada jawaban lain dari Iqbal. Katanya yang E. Nah, bakal aku jelasin
Kenapa jawabannya? Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Bentar. Zoom. Oke. Kenapa sih jawabannya bisa yang C? Sorry, kedengeran nggak sih? Soalnya lagi hujan. Jadi jawabannya yang C karena kita baca ya. Biasanya dia gagasan utama selalu ada di kalimat pertama. Nah, kita baca aja kalimat pertamanya. Wawancara kerja atau job interview saat ini merupakan salah satu aspek penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, kata kuncinya adalah wawancara kerja dan aspek penting. Oke, kita lihat opsinya ya. Kalau yang A, katanya wawancara kerja suatu proses pencarian kerja. Nah, itu jelas salah karena tadi kan kata kuncinya wawancara kerja sama apa? Sama aspek penting. Kita coret ya, berarti yang A. Terus yang B, salah satu aspek penting dalam seleksi kerja adalah wawancara kerja. Nah, ini ada nih wawancara kerja dan ada juga aspek penting. Berarti kita keep dulu yang B. Oke, selanjutnya yang C. Wawancara kerja memberikan kesempatan untuk semua karyawan. Ini tadi jawabannya Berli ya. Oke, sorry sebelumnya aku salah bilang tadi, yang benar jawabannya yang B ya. Nah, di yang C kan katanya si wawancara kerja ini memberikan kesempatan untuk semua karyawan. Sementara kata kuncinya tadi nggak ada, si aspek pentingnya nggak ada dibilang di yang kalimat yang C. Oke, berarti salah. Yang D, anggapan wawancara kerja lebih rendah dari psikotes. Itu juga nggak masuk ya. Berarti salah. Yang E, proses seleksi karyawan dalam perusahaan adalah wawancara kerja. Nah, di sini benar dibilang bahwa wawancara kerja merupakan salah satu proses seleksi karyawan. Tapi nggak dirinciin bahwa wawancara kerja merupakan salah satu aspek penting gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya yang B. Sorry, suaraku, ngomong aku kecepatan nggak? Atau udah jelas? Kalau udah jelas, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kayaknya kita lanjut aja ya, biar nggak terlalu banyak buang waktu. Nah, soal selanjutnya bakal dijawab sama Ayah. Oke, silakan Ayah. Oke, makasih ya Bung Nana. Jadi di sini tuh kita fokusnya di paragraf 2 aja ya. Bunda boleh tolong di-scroll nggak biar fokus. Oke, makasih. Jadi di sini kita lihat, kita cari pernyataan yang tidak sesuai. Nah, boleh dong kalian cari dulu yang mana yang kurang sesuai. Tunggu ya. Mungkin agak lama sih nyarinya, nggak apa-apa. Tungguin.
Yang E-nya belum kelihatan ya. Nah, Iya, yang E-nya belum kelihatan. Nah. Ini banyak banget nih yang jawab C. Coba dong, aku mau tahu alasan kalian kenapa jawab C. Nah, udah pada ngasih alasan ya di kolom chat. Jadi, kalian semua jawabnya D. Tapi sebenarnya kemarin waktu aku diskusi juga sama Bunga, itu ada kayak ada kemungkinan-kemungkinan lain sih. Soalnya, coba deh kalian lihat opsi yang B. Nah, opsi yang B itu ada di kalimat nomor 9. Jika di kalimat nomor 9 dibilang, jika di dalam CV pelamar hanya bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, bla 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 sampai habis. Nah, kita lihat di situ, kita lihat di kalimat 9, dia bilang hanya bisa, sementara di kalimat di option yang B, di situ dibilang bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam CV pelamar bisa, bukan hanya bisa ya, di option B ini dia cuma bilang bisa gitu. Nah, dan di yang D ini sebentar ya, ada di kalimat nomor, sebentar aku lihat. Nah, yang D ini ada di kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, kita lihat di sini di option yang D ditulis wawancara kerja merupakan suatu hal yang mutlak dalam menentukan apakah pelamar akan diterima atau ditolak perusahaan. Tapi di kalimat pertama ini ada kata krusial di situ. Yang setelah koma di barisan kedua, maka performance wawancara kerja merupakan suatu hal yang krusial dalam mencantumkan diterima atau tidaknya si pelamar. Nah, krusial di sini yang dimaksud adalah penting. Kalau kita sambungin ke option yang D, wawancara kerja merupakan suatu hal yang mutlak dalam menentukan apakah pelamar akan diterima atau ditolak di perusahaan. Nah, coba kalau udah ada perbedaan pendapat gini, aku balikin ke kalian deh. Menurut kalian yang mana jawaban yang lebih tepat? Gitu. Aku neranginnya jelas nggak sih guys? Atau kecepatan mungkin, atau mungkin kurang jelas? Kalau misalnya kurang jelas, bisa minta diulangin lagi. Aku tunggu ya pendapatnya.
Oke, di sini Berli udah ada ngasih pendapat ya, Iqbal juga. Oke, aku juga setelah aku baca ulang kayaknya memang lebih tepat yang D sih. Jadi kayaknya jawabannya tetap yang D. Oke, gimana? Oke, kalau yang D nggak ada di teks. Jadi kita nggak boleh subjektif, harus objektif. Oke, bagus. Jadi kita sepakatin jawabannya yang D ya. Gimana? Atau mungkin ada yang punya pendapat lagi? Atau udah jelas? Gimana nih yang lain? Mau nanya lagi nggak sama ayah? Jangan malu-malu, guys. Oke, lanjut nih. Kata siapa tadi? Kata dulu ya? Oke, lanjut. Nah, udah habis guys soalnya. Jadi karena udah habis pembahasannya di sini, boleh dong kita minta ulasannya dulu, boleh di-scan atau ketik aja linknya di browser kalian gitu. Ditunggu ya. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu, pada mau bahas kuis tadi atau enggak? Kalau mau, boleh chat atau ngomong ya, biar ntar kita bahas. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Oke, diisi dulu ya ulasannya. Makasih, teman-teman. Iya, sambil nunggu buka puasa, ngabuburit with bersinar. Kalau udah, bilang ya guys. Biar langsung kita lanjut aja. Gimana? Udah atau belum?
Oke, Berli udah, yang lain gimana? Iqbal, Yaya, sama Fer. Kita lanjut aja ya, soalnya udah mau 5:30. Aku mau kasih tahu misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut, bisa DM ke Instagram aku atau Ayah ya. Ini ada kami cantumin. Atau kalau mau ke Twitter, boleh Twitter aku. Oke, kita lanjut bahas kuis tadi ya. Nah, ini gimana ya? Bentar. Gini aja ya. Soalnya takut nggak kelihatan yang kayak tadi. Oke. Nah, ini jawabannya yang biru. Ada yang tahu nggak kenapa tadi yang jawab biru siapa aja? Kenapa jawabannya nggak yang kuning? Sementara di sini kan nama Sasa udah di kapital, tapi kenapa masih salah? Sebentar. Udah. Menurut kalian kenapa nih? Jawabannya yang biru. Atau mau langsung aku jelasin aja? Karena huruf awal harus kapital. Nah, jadi kenapa sih jawabannya yang biru? Kalau menurut Berli, karena huruf awal harus kapital. Sedangkan kata Anda itu merujuk ke kata orang. Nah, jadi jawabannya kenapa sih jawabannya yang biru? Nah, ini ya, aku buka catatan biar lebih jelas. Jadi, kalau di sini, kata penunjuk gimana ya? Emang ketentuannya kalau Anda itu memang harus kapital karena emang udah ketentuannya aja gitu. Sementara yang misalnya nih yang warna merah. Yang warna merah kan kita harus menghormati bapak dan ibu guru. Nah, kenapa bapak dan ibu gurunya itu dan ibunya itu salah kalau kapital karena dia nggak menunjukkan hubungan kekerabatan. Sementara salah satu ketentuan huruf kapital adalah dipakai sebagai kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya itu mapa kayak yang di di warna kuning. Tapi kenapa yang warna kuning salah? Karena huruf M di kata ma-nya itu nggak kapital. Padahal kalau misalnya pa dan ma-nya itu kapital, itu bisa jadi benar gitu. Berhubung huruf M-nya nggak kapital,
Makanya dia salah gitu. Jadi jelas jawabannya yang biru. Jadi si kata Anda ini memang wajib di kapital dimanapun ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang huruf kapital? Maaf ya kalau agak belibet guys. Atau agak kecepatan. Oh ya, tadi ketinggalan ya yang warna hijau. Kenapa salah? Karena misalnya menunjukkan suatu tempat itu kotanya itu kota Bandung nih kan contohnya. Itu harus di kapital juga huruf K-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, yang ini. Jadi, ini langsung aja huruf kapital digunakan untuk unsur nama jabatan dan pangkat plus nama. Emang udah ketentuannya bahwa huruf kapital itu dipakai untuk unsur nama jabatan dan pangkat ditambah nama. Aku contohin di chat ya. Nah, tadi kan nama jabatan dan pangkat ya. Contohnya itu aku kasih contoh Presiden RI Joko Widodo. Presiden RI adalah jabatannya, terus ditambah namanya Joko Widodo. Jadi huruf P, huruf RI jelas ya, itu karena singkatan. Huruf J dan W itu harus di kapital gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ayah mau coba jawab? Boleh Ayah kalau mau coba jawab ya. Oke, ini biar aku bahas dulu yang ini. Konjungsi subordinatif. Nah, jadi sebelumnya aku jelasin dulu apa sih konjungsi subordinatif. Nah, jadi konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat yang tidak setara, yaitu satu induk kalimat dan dipisahkan oleh konjungsi subordinatif, lalu baru ada si anak kalimatnya. Jadi si konjungsi subordinatif ini diletakkan di depan anak kalimat tanpa didahului koma. Contohnya, agar, dengan, jika. Bentar, aku ketik aja biar mana tuh kalian mau screenshot. Nah, jadi itu ya. Ada agar, supaya, dengan, jika, karena, maka, sampai, sehingga, dan sejak. Jadi tadi ada di contoh soal yang udah kita bahas, sehingga ada di awal kalimat, makanya dia salah.
oh ya ada ininya, ada ketentuan lain. Nah, jadi konjungsi subordinatif sebenarnya induk kalimatnya itu bisa diletakkan di awal kalimat, di awal gitu. Sebagai contoh ya. Saya tidur lagi karena hari masih gelap. Nah, itu bisa diganti gitu posisinya. Misalnya, jadi karena hari masih gelap, saya tidur lagi. Nah, yang induk kalimatnya kan saya tidur lagi. Baru ditambahin anak kalimatnya hari masih gelap. Sementara jadi kayak si konjungsi subordinatif ini sebenarnya bisa diubah-ubah gitu, mau si anak kalimatnya dulu yang di depan atau si induknya yang di depan gitu. Tapi ada pengecualian untuk beberapa kata. Misalnya sehingga, maka, dan sampai. Si sehingga, maka, dan sampai ini nggak bisa ditaruh di awal kalimat karena nggak bakal nyambung gitu kalimatnya. Nah, misalnya misalnya nih kita mau naruh si anak kalimat di awal. Nah, ini sebentar ya. Ada chat dari Iqbal. Abah suka mangga. Itu kuncinya ya. Agar, bahwa, supaya, karena, kalau, maka, sehingga. Kata-kata nggak boleh pakai koma di sebelum katanya. Ya, benar. Itu termasuk ke konjungsi subordinatif. Jadi, misalnya nih kita mau naruh si saya tidur lagi karena hari masih gelap kan. Itu kan nggak pakai koma. Sebelum karena dan setelah karena itu nggak ada komanya. Tapi misalnya kita mau naruh anak kalimatnya di depan, jadi karena hari masih gelap. Nah, dia tuh digunain tanda koma, tapi tanda komanya bukan setelah konjungsinya, tapi setelah si anak kalimatnya. Si karena bisa ditaruh di depan, karena dia kan tadi konjungsinya. Karena hari masih gelap, koma, saya tidur lagi, gitu. Jadi, kalau mau naruh anak kalimatnya di depan, kita pakai koma setelah si anak kalimatnya. Baru disambung sama induk kalimatnya, gitu. Untuk konjungsi subordinatif ada yang mau nanya nggak? Kalau perlu diulang, bilang aja ya. Tadi Iqbal masih mau nanya nggak? Tapi Iqbal udah jago sih kelihatannya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, pronomina. Ada yang mau coba jawab kenapa jawabannya yang warna kuning? Tadi belum ini ya? Belum aku kasih tahu kenapa jawabannya yang kuning. Karena itu jelas ada si jika ya. Aku akan liburan ke Bali jika tabunganku sudah terkumpul. Si jika udah benar, dia adalah konjungsi subordinatif, jadi nggak perlu pakai koma. Sementara yang merah ini salah karena ada komanya. Terus yang biru salah karena nggak ada koma. Oke, maaf ya guys. Lanjut ke soal yang pronomina. Aku jelasin aja kenapa jawabannya yang warna kuning. Nah, jadi dia si pronomina ini terbagi menjadi kliptik,
yaitu bentuk ringkas yang selalu ditulis serangkai. Ingat ya, kata kuncinya serangkai, dengan kata lain yang mengikutinya. Nah, si klitik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu proklitik dan enklitik. Si proklitik ini berada di depan dan harus ditulis serangkai gitu. Sementara si enklitik berada di belakangnya, ditulis serangkai juga. Ingat aja kalau proklitik itu di depan, enklitik di belakang. Contoh si proklitik ini yang ku baca, atau ku sulap juga termasuk ku membaca ini sebenarnya iya, tapi dia salah karena dia tuh cuman berlaku kalau pakai kata dasar. Membaca ini kan udah ada imbuhannya, jadi dia salah gitu. Sementara yang si enklitik itu yang di belakang kan tadi. Ini ada bukumu, ayahku, terus yang mana lagi? Nah, itu cuman itu aja. Soalnya kalau yang nya itu beda lagi. Oh ya, ini ada kau tatap kan. Kau tatap itu termasuk ke proklitik. Jadi dia ditulis serangkai. Tapi syaratnya harus katanya itu kata dasar gitu. Jadi kau tatap itu benar. Si merah bisa salah karena di kata bukunya. Seharusnya itu diserangkai juga. Nah, jadi satu lagi tadi di pronomina ada nya. Nya ini dia mengacu pada kata ganti orang ketiga tunggal. Dia tuh sebenarnya bukan termasuk ke klitik, tapi penulisannya harus disambung juga. Makanya dia mirip-mirip sama enklitik karena dia di belakang kan. Contohnya misalnya nih bukunya itu seharusnya ditulis serangkai. Ibunya yang di biru ini udah benar. Tapi salah ya tadi karena yang dia tuh nggak pakai kata dasar. Jadi jelas jawabannya yang kuning. Oke, ada yang mau ditanyain untuk yang ini? Kita lanjut ya. Nah, yang ini tadi katanya Ayah mau jawab. Boleh Ayah, lanjut. Oke, nah jadi hari Senin kemarin tuh aku udah bawain materi ini sih. Jadi kalau kalian join pastinya kalian udah pada bisa jawab ya. Nah, ini tadi udah ada yang benar ya jawabannya, yang biru yang duka cita orang tua dan menyebarluaskan. Tadi siapa yang udah jawab benar ini? Nah, jadi kita bahas ya kenapa yang warna merah ini salah, karena kalau di kelas sebelumnya aku udah bilang kalau dua kata yang mendapat imbuhan di awalan dan di akhir itu ditulisnya serangkai, jadi tanpa spasi. Oke, berarti menggarisbawahi di sini udah benar ya. Dan juga di sini ada bertepuk tangan, tapi bertepuk tangan di sini ditulisnya tuh ditulisnya serangkai, sementara bertepuk tangan itu dia tidak mendapat imbuhan di awal dan di akhir, dia cuma mendapat imbuhan di tepuknya, dia mendapat imbuhan ber di tepuk. Jadi karena dia nggak dapat imbuhan di akhir, seharusnya dia ditulisnya pakai spasi ya. Jadi itu sih poin salahnya tuh ada di bertepuk tangan, dia ditulisnya pakai spasi, sementara seharusnya enggak. Lalu ada kasat mata. Nah, kasat mata di sini mungkin ada yang sering salah juga. Nah, kasat mata ini seharusnya ditulisnya serangkai ya. Dia nggak pakai spasi. Oke? Nah, sampai sini udah jelas belum? Kalau yang biru ini, dia udah benar semua. Jadi, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi deh yang biru. Kalian tuh pada pinter kan? Gimana? Perlu dijelasin lagi nggak? Coba dong. Lanjut. Oke, Bunga boleh lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kata baku. Nah, jadi yang benar itu yang warna kuning ya. Kita bahas dari yang warna merah terlebih dahulu. Jadi di situ ada Idul Fitri, Umroh, dan Bangker. Nah, Idul Fitri itu yang benarnya ditulisnya serangkai. Ya, benar ya. Berarti udah benar. Lalu Umroh di sini juga ditulisnya pakai huruf A ya, bukan O. Nah, jadi yang benar itu, ya benar yang itu Umrah. Nah, yang jadi masalah di yang warna merah ini adalah bunkernya. Jadi yang seharusnya baku dan terdapat di KBBI itu tuh bukan bunker, tapi
bunker pakai G. Jadi dia, ya benar. Nah, jadi dia bunker ya, benar. Lalu lanjut ke yang warna biru, di situ ada hembus, esai, dan ikhlas. Jadi hembus itu ternyata nggak pakai huruf H, guys. Jadi dia tuh jadinya embus. Nah, jadi di situ salahnya satu, kemudian kedua di situ ada esai. Esainya di situ ditulis pakai Y, sementara kalau kita tahu yang bakunya itu pakai I, bisa dilihat di KBBI ya, oke. Tapi kalau ikhlasnya, ikhlas di situ tuh udah benar karena udah sesuai dengan apa yang ada di KBBI ya, dia pakai huruf A, jadi ikhlas. Oke, kalau yang kuning udah benar semua. Mungkin kalau dulu kita sering salahnya di telanjur ya, kita bilangnya tuh kayak terlanjur, tapi ternyata yang benar itu telanjur. Oke, kita lanjut lagi ke yang hijau. Jadi yang warna hijau ini yang benar itu adalah mengklaim. Jadi pakai E di tengah-tengahnya. Kemudian kayak yang udah kita bahas juga tadi, di sini ada memperoleh. Jadi yang benarnya itu adalah memperoleh. Tapi hadis di sini udah bener ya. Jadi hadis itu ditulisnya dia nggak pakai T di akhirnya. Jadi dia cuma hadis gitu doang. Oke, gimana guys? Udah bisa diterima belum? Ini Iqbal ada pendapat, bentar ya aku lihat. Nah, di sini Iqbal bilang telanjur benar, terlanjur salah. Lalu belanja benar, belanja salah. Itu sama kan, Kak? Iya, benar. Benar yang kata Iqbal. Itu tuh kayak gitu. Jadi yang benar itu belanja. Tapi belanja itu memang, coba ya, aku juga kurang tahu belanja itu memang udah kata bakunya apa gimana. Cek aja ya, biar aku cek. Jadi belanja sama telanjur itu udah sama-sama kata dasar, bukan imbuhan. Dia memang seharusnya ditulis kayak gitu. Iya, benar. Terus tadi aku mau nambahin deh, yang mengklaim kenapa salah. Jadi dia tuh karena imbuhan kan sebenarnya, tapi karena si klaimnya itu merupakan satu suku kata, makanya imbuhannya itu jadi mengeklaim. Sama juga kayak mengetik gitu. Mengetik, mengebom, mengetes, mengeklaim. Itu cuman satu suku kata kan, cuman klaim, bom, tes, cuman tik gitu. Jadi kata dasar itu sebenarnya tik, bukan ketik gitu guys. Oke, ini udah habis soalnya kita bahas. Tinggal Iqbal sama Yaya. Kayaknya kalian